Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Bapak. Bukan bapak dua, ibu dua. Baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Mulai hari ini saya adalah siapa itu? Kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita, bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang, karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say, seperti Mas Gibran, apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah, nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir, apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan, sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam pilpres itu hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai. Karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3 aja di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya. Nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang. Bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang, apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas. Hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik sesuatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira
Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang cukup menarik teman-teman terkait dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, terkait dengan isu pemalsulan dan begitu juga dengan ijazahnya yang digugat oleh warga negara yaitu bernama Subhan Palak. Sampai detik ini masih belum ada jawaban ya dari gugatan tersebut, dari gugatan Pak Subhan Palak tersebut. Apakah ini dilanjutkan atau memang ditunda atau dibatalkan? Nah, jawaban itu yang selalu ditunggu oleh netizen teman-teman terkait dengan gugatan dan usulan pemalsulan yang dimana Forum Purnawirawan ini menyurati MPR dan DPR terkait dengan usulan pemalsulan. Nah, jawaban inilah yang selalu dipertanyakan oleh netizen teman-teman, kapan akan dilakukan pemalsulan, kapan dilakukan pembahasan terkait dengan pemalsulan dari Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka ini, karena memang pada dasarnya ini sudah diusulkan. Nah, di cuplikan video tadi kita melihat ya terkait dengan pidato Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, banyak sekali yang menyoroti teman-teman terkait dengan yang menyebut para kiai dan para tokoh. Jadi akhirnya ini dibuat dalam satu dialog begitu ya, di dalam acara salah satu TV, di acara TV ya, sepertinya mereka ya sepertinya melakukan hal yang sepertinya membuat ngakak begitu ya terkait dengan pidato-pidato Mas Wapres Gibran itu yang ya sepertinya kurang tepat begitu ya. Jadi teman-teman, dari cuplikan video tersebut ya ada beberapa komentar netizen ya yang mereka sampaikan atau yang mereka soroti terkait dengan komentar Gibran Raka Buming Raka. Coba saya bacakan kepada kita satu persatu, yang menyatakan bahwa yang jelas ya begitu, cuman anak presiden yang pembohong itu. Harusnya Gibran ini mundur aja atau jadi wapres, juga sudah melanggar konstitusi, sudah jadi diharapkan bagian ya, lagian bisa apa dia malu-maluin bangsa saja. Bangsa ini jangan mau dibodohi terus ya, mantap dan lebih cepat, dan Gibran mundur lebih baik supaya rakyat berhenti muak. Setuju banget Gibran mundur dari wapres ya, dan tolong jangan kasih rakyat Indonesia barang busuk. Ya, jadi 100% pendapat Mas Adi Praitno itu, dan harus para buzzer sadar, bangun dan tidur, cermati apa dikatakan Bang Adi Praitno. Inilah kalau sesuatu yang dipaksakan jelek, hasilnya dengan malu rakyat kesal. Ya, jadi teman-teman, ini sangat mengherankan sekali ya. Bukan kita mau pro dengan pemerintah ya, bukan kita pro dengan Mas Wapres dan pro dengan siapapun teman-teman. Kita melihat bahwa hasil pemilu pada 2024 yang lalu sebenarnya ini kerja nyata dari masyarakat Indonesia, bahwa memilih pemimpin itu sampai hasilnya 58% yang dimenangkan oleh pasangan Pak Prabowo dengan Gibran. Tapi saat ini kita melihat ada beberapa netizen yang sudah mulai menyoroti kinerja seorang wakil presiden Gibran Raka Buming Raka ini teman-teman, dan tentu hal ini ya hasil dari 58% itu, inilah yang masyarakat terima saat ini teman-teman. Ya, mestinya mereka tidak perlu protes, karena memang mereka yang ya masyarakat yang memilih ya, sampai suaranya pada saat itu yang paling banyak begitu, dan akhirnya mereka mau menangkan hal itu. Nah, masalah kinerja yang kita lihat saat ini tentu ini butuh proses ya begitu ya, tidak serta-merta hasilnya bagus ya, butuh proses. Jadi pada akhirnya netizen ini, kita nggak tahu apakah netizen ini saat ini mereka nggak sabaran menunggu kinerja 19 juta lapangan pekerjaan atau seperti apa ya. Kemudian bahwa kalau hasilnya 58%, mestinya hal ini
ya menunggu proses Mas Gibran ini menciptakan lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan pekerjaan, dan kemudian dengan berjalannya waktu tentu ya terkait dengan pidato-pidato Mas Gibran yang sangat disoroti oleh netizen saat ini, tentu ini ada perbaikan ke depan, karena memang kita yang mengacu dari ya 58% tadi itu benar-benar dari pilihan raya itu sendiri. Ya, artinya bahwa itu tidak ada ya selalu dikatakan bahwa memang penyesalan itu sebenarnya datang dari terlambat. Ya, kemudian bahwa kami juga setuju Gibran mundur. Ya, padahal ya pilihan masyarakat sendiri teman-teman, bagaimana bisa mundur ya. Oke, semangat jauh lebih baik dan belum mundur, dan mantap Gibran mengundurkan diri kalau memang barang hasil juga pasti bosok. Ya, jadi rakyat makin cerdas jadi pemimpin itu harus punya pengalaman, rekam jejak dan wawasan luas di negara ini. Ya, permasalahannya ya multi kompleks selama ini apa kebijakan ya dan diambil dan untuk rakyat. Ya, saya rasa ini aneh ya, karena memang kita melihat ya netizen saat ini sangat memprotes keras Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka terkait dengan ya apa yang mereka lihat. Ya, mereka tidak membahas terkait dengan ya bahwa Mas Wapres dengan berpasangan Pak Prabowo itu adalah pilihan raya itu sendiri, yaitu 58%. Jadi mau bagus atau tidaknya hasilnya saat ini, tentu itu yang diterima oleh masyarakat. Ya, karena memang itu adalah pilihan dari masyarakat itu sendiri. Ya, kemudian bahwa kalau Indonesia mau maju dan aman serta tentram, intinya ada di dapur. Ya, jadi kalau dapurnya penuh dengan berbagai ya hal, ya tentu sangat tentram begitu ya. Itu menurut dari beberapa netizen ini. Kemudian bahwa Fufu Fafa suruh ikut Sri Mulat saja ya bisa ramai. Benar atau tidak alias sakit? Amin, lebih cepat dan lebih baik. Muat hanya. Kalau pikirannya sampai yang mending mundur masalah Gibran, nggak ngerti apakah dia mau apa dan tidak menjadi wapres. Ya, jadi teman-teman, ini memang luar biasa sekali ya komentar-komentar netizen kita saat ini. Ya, dari hasil 58% akhirnya hasil dari kinerja tersebut diprotek keras. Tujuannya apa? Supaya ada perbaikan dari pemerintah untuk membenahi diri. Itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.